Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan suratul Fatihah seperti biasanya. Fatihah yang pertama untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ya. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah Fatihah yang kedua ditunjukkan untuk pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah. Siapa? Ya, pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i, Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan secara bersama-sama kepada Al-Fakir, keluarga Ustadz, orang tua Ustadz, orang tua kalian, orang tua santri-santri yang saat ini ngaji, dan juga santri-santri Ustadz. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan ilmu dalam mengkaji kitab Mabadi Fiqhiyah ini. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk bacaan suratul Fatihahnya. Ini yang lain pada kemana ya? Tadi sempat nyambung semua ya, tapi nggak apa-apa wis, kita maksimalkan yang ada, yang nggak ada. Mudah-mudahan bisa mengikuti nilai waktu dengan pastinya harapan ilmu kita bermanfaat. Langsung ke hafalan untuk Syamil. Silakan untuk menyetorkan hafalannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'nahu mu'taqid anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah jami'ul khalaq Li jami'il khalqi. Rasulullah jami'ul khalqi wa yajibu ta'atuhu fima Amaro. amaro wa tasdiqu fima ahbaro wajatana Wastinabu.
wajtinabu manaha anhu wazajahu Wazajaro. wazajahu. Ya, sudah lumayan baik, walaupun tadi agak terbata-bata. Diperbaiki lagi ya, Syamil ya. Untuk sekedar merefresh pikiran kita semua, bahwa kita perlu untuk hafal kitab ketika nanti kitab kita hilang, ketika kitab kita nanti, ya artinya agar kita nyambung dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Dan pasti kalau yang namanya hafal itu pasti menjadi sesuatu kelebihan, keutamaan, bukan hanya untuk hafal Al-Quran, tapi juga hafal kitab. Bahkan di hafal lain, misalkan konteksnya adalah dalam kita mengenal nasab kita atau keturunan kita, itu pasti menjadi nilai lebih. Baik, selanjutnya Ustadz Acap. Selanjutnya Zaki. Silakan Zaki untuk menyetorkan hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'nahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lijamil khalqi wa yajibu ta'atuhu bima amara wa tasdiquhu bima akhbara wajadina naha anhum wazja. Ya, sudah baik Zaki juga. Alhamdulillah sudah bertambah kesini, bertambah hafalannya semakin baik. Dilanjut untuk Hasika. Ya, terima kasih Hasika untuk hafalannya juga baik, bagus. Selanjutnya ke Azhar. Suaranya yang keras Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'nahu Artakidu. Ma'nahu atakidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wayajibu ta'atuhu bima amara wa tasdiquhu bima akhbara wajadina anhu wazadaro. Ya, Azhar untuk besok lebih diperbanyakin lagi waktu untuk menghafal agar bisa lancar. Masih terbata-bata.
Baik, terakhir Ivanes. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Bijami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu bima amara wa tasdiquhu bima akhbara wajib wajib wajibinahu mana aku wajaro. Ya, sudah bagus untuk Ivanes juga. Dan catatan-catatan yang tadi Ustadz berikan besok artinya kayak azhar, waktu menghafalnya lebih diperbanyak lagi. Main game boleh, tapi juga harus seimbang dengan hafalan-hafalan atau tugas-tugas yang diberikan oleh pondok ya. Baik, kita mulai saja maknanya. Dilihat kitabnya, dicatat yang perlu dicatat, ya pasti perlu ya. Karena kalian nanti akan memberikan penafsiran, pengajaran juga. Jadi harus bisa memberikan pemahaman. Sekali lagi bahwa kalian tidak usah minder ketika musola di samping kalian sepi, maka tugas kalian sebagai santri adalah meramaikan musola, meramaikan ya bila perlu buatlah majelis taklim, gak usah malu, ajak teman-teman kalian di lingkungan kalian yang memang belum ngaji, yang memang mungkin nasibnya nggak seberuntung kalian. Kalian bisa hari ini di pondok itu adalah bagian daripada lihidayatin nas, hidayah ya. Jadi jika memang di lingkungan kalian itu ada anak-anak yang belum ngaji, maka tugas kalian sebagai santri adalah mengamalkan apa yang kalian sudah dapat di pondok ini ya. Baik, kita mulai maknanya. Sin ini bagian daripada soal ya. Ma apa atau ma apakah, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma apakah, makna asyhadu, maknanya makna bisa gini, makna adalah makna asyhadu bersaksi, anna Muhammadan, waalaikumsalam, anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad, ayo anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullahi yaitu utusan Allah. Artinya apa sih maknanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Maknanya, definisinya, artinya gitu ya. Bisa diantara itu. Jim atau kalian bisa memberikan jawab, memberikan makna atau arti jawab. Jim jawab. Maknahu, adapun maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'taqidu yaitu meyakini. A'taqidu yaitu meyakini. A'taqidu yaitu meyakini anna sayyidana sesungguhnya sayyid kita, sesungguhnya nabi kita, bisa gitu ya. Siapa nabi kita? Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, iya, jangan sampai lupa. Ustaz ulangi. Anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagus. Sudah ada kemajuan. Muhammadar Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Rasulullah atau utusan Allah gitu ya. Apa makna atau definisinya? Li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk, li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk, li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk. Wayajibu, wajib. Wayajibu, wajib. Jadi bagi seluruh makhluk wajib. Wajib untuk apa? Kepada Nabi Muhammad ini ta'atuhu, yaitu taat, yaitu menjalankan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, baik berupa syariat, baik berupa tuntunan, ajaran, ya, fima, di setiap sesuatu, di setiap perkara, fima di setiap perkara, fima di setiap sesuatu, amaro yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, amaro yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wa tasdiquhu, dan apa-apa yang telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad, wa tasdiquhu, dan apa-apa yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad, fima, setiap segala sesuatu, atau fima, segala sesuatu perkara, fima, di dalam sesuatu perkara, akhbaro, yang memberikan kabar, khobar, yang diajarkan gitulah ya, akhbaro, yang memberikan khobar atau berita gitu ya, atau ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad gitu maksudnya. Wajtinabu, dan hendaknya menjauhi, wajtinabu, dan hendaknya menjauhi, wajtinabu, dan hendaknya menjauhi, wajtinabu, dan hendaknya menjauhi, ma, kepada sesuatu perkara, sesuatu yang dilarang, manaha ya, ma, kepada suatu perkara, naha, yang Nabi Muhammad sendiri ini melarangnya gitu, naha, yang dilarang oleh Nabi Muhammad, anhu, dari apa-apa yang dilarang, manaha tersebut, wazajaro, iya tersebut itu. Artinya apa? Dalam definisi bahwa menyaksikan atau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah seperti apa sih gitu kan? Yaitu dijelaskan di sini siapapun termasuk santri-santri pondok meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah orang terpilih dari Allah. Ustadz, apakah sahabat juga orang terpilih? Ustadz, apakah Habib juga orang terpilih? Ya, betul. Habib, sahabat adalah orang yang terpilih, yang artinya kita harus menghormati. Ya. Ustadz, apakah perlu setiap misalkan
konteks yang sekarang ini, misalkan Habib, misalkan atau perlukah ketika Habib itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan sifat-sifat yang tidak terpuji untuk kita mengikuti? Nah, dalam kaitannya hal ini, kita tidak dibenarkan untuk mendukung atau mengikuti hal-hal yang kotor yang keluar dari Habib, karena memang jelas dikatakan bahwa kita hanya wajib menghormati, tapi jikalau atau jika itu atau perkataan Habib itu kotor bahkan jelek, maka tidak wajib bagi kita untuk mengikuti loh ya. Tidak untuk kalau menghormati, kita harus menghormati. Baik Habib itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tetapi kita ketika Ustadz, apakah wajib untuk mengikuti? Tidak. Karena Nabi diutus liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Alhasil atau kesimpulannya, ketika akhlak daripada sebagian Habib kemudian tidak terpuji, maka ya tidak harus kita mengikuti atau membela, atau bahasa lain adalah kita ikut-ikutan. Kita tidak boleh ikut-ikutan asal ikut-ikutan. Kita harus melihat konteksnya. Kita harus melihat kebenaran mutlak. Bagaimana kebenaran mutlak itu, Ustadz? Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang tidak merugikan, yang tidak menilai sesuatu itu dengan mudah mengklaim kebenaran, mengklaim sesuatu yang belum tentu itu menjadikan sesuatu itu baik, ya. Jadi itu perlunya yang kalian lakukan, menghormati tetapi tidak mengikuti jika keturunan Nabi, konteksnya ini kan bersaksi ya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan atau yang diutus oleh Allah. Dalam kasus sekarang ini perkembangannya adalah Habib adalah ulama, termasuk Ustadz sendiri pun. Kalau Ustadz jelek, perkataannya tidak benar, jangan kalian ikuti. Karena sekali lagi yang wajib adalah hanya apa? Hanya apa? Menghormati, ya. Jadi seperti itu. Li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu, bagi seluruh makhluk. Siapa makhluk yang dikehendaki atau yang dimaksud? Yaitu adalah manusia. Kenapa manusia? Karena memang syahadat kaitannya bersaksi ini adalah yang beragama adalah manusia. Ustadz, apakah hewan wajib? Karena hewan bukan atau hewan itu nggak ada identitas. Hai kucing, kamu agamanya apa? Nggak ada. Maka yang dikenakan khitab ini adalah manusia. Jadi di sini konteksnya adalah manusia. Li jamil khalqi wa yajibu ta'atuhu. Taat di sini ya dalam batas tanda kutip tadi ya, bahwa jangan sampai kita itu membutakan kebenaran hanya dalam bahasa. Oh itu Habib Ustadz, jadi kita harus bela. Oh Habib Ustadz, jadi kita harus mengikuti. Nah, dalam kategori kunci mengikuti adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik. Jangan sampai kemudian diri kita mengikuti hal-hal yang negatif.
Di sini dikatakan fima amaro, apa-apa yang diperintahkan, watas dikuhu, dan membenarkan fima akhbaro, wazinabu manaha anu wazajaro. Jelas kata-katanya bahwa membenarkan atau mengikuti ini ketika mana. Jadi artinya apa-apa yang dibenarkan oleh ajaran-ajaran, bagaimana ketika tidak dibenarkan oleh ajaran, oleh syariat yang disyariatkan oleh Nabi. Wazinabu manaha, maka kita semua manusia, kita semua umatnya Nabi, umat Islam, konteksnya adalah dalam ngaji kitab ini. Jadi meninggalkan ya mana apa-apa yang menjadikan untuk ditinggalkan. Apa Ustadz? Contoh salah satunya adalah berkata-kata kotor, adalah mengkafir-kafirkan teman seagama, mengkafir-kafirkan sesama Islam. Ustadz, tapi dia bukan sesuatu golongan. Golongan atau bukan, asalkan Muslim, kita nggak boleh mengkafirkan. Bahkan dalam satu linguistik atau bahasa diajarkan kepada non-Muslim pun kita tidak boleh menyebutkan kafir, walaupun di dalam pembahasan ada bahasa kafir. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, kebangsaan, dalam untuk kepentingan untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika, kita ini kan lahir di Indonesia dalam konteks berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda-beda tapi tetap beragama. Ustadz, tapi kan itu bukan Islam. Islam atau bukan, dalam merawat kebinekaan, dalam merawat kebangsaan, kita wajib untuk mempererat tali persaudaraan. Betapa indahnya ketika antara Muslim, non-Muslim, misalkan Nasrani, bersatu padu membangun secara bersama, membangun Indonesia dengan negara yang baldatun warobun ghafur, negara yang baik, yang bersatu, yang kuat, sehingga tidak ada lagi perpecahan. Ustadz, kenapa sih harus begitu? Ya iya, jelas. Jika tidak begitu, maka negara ini akan pecah. Jika tidak begitu, maka lihatlah negara Timur Tengah yang merasa paling berislam. Contoh misalkan Syria, contoh misalkan Irak, contoh misalkan Palestina. Kalian lihat, bisa di YouTube dilihat. Hari ini mereka bom-boman, hari ini mereka angkat senjata, sehingga mereka lupa dengan misi kita di bumi ini, sehingga mereka lupa bahwa wa ma khalaqtul jinna illa liya'budullaha, bahwa mereka lupa bahwa penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, tidak kepada misalkan kamu harus Islam, kalau nggak Islam saya tembak, kalau nggak Islam saya bombardir. Ketika pemikiran itu seperti itu, maka yang terjadi adalah belajar tidak, ibadah tidak, yang ada ya hanya perang. Ustadz, dia perang kan membela agama kan, syahid. Ya dilihat dulu, syahid itu pada zaman Rasulullah dulu. Kalau zaman sekarang sudah merdeka, sudah semuanya itu hidup berdampingan antara satu agama dengan agama lain, maka kalian tidak boleh memusuhi, tidak boleh. Selama mereka belum memusuhi kita nggak boleh untuk melakukan hal-hal yang bersifat yang tidak dianjurkan. Kita Muslim punya dasar fondasi yang kuat untuk dalam kerangka
Lakum a'maluna walakum a'malukum. Jadi ketika kepada orang yang non-muslim, ya silahkan kerjakan apa yang menjadi keyakinan kalian. Saya pun mengerjakan apa yang menjadi keyakinan saya. Artinya, ketika seperti itu, maka kita nggak boleh memusuhi, apalagi mencaci maki. Misalkan, contoh, dalam ormas tertentu, nggak boleh. Biarkan mereka sama-sama Islam, mereka sama-sama hidup di bumi untuk beribadah kepada Allah. Konteksnya adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dan wattabi'it tabi'in dan para keluarga sahabatnya juga ya perlu seperti itu. Jadi kita bersaksi membenarkan, tapi jangan mengikuti ketika aturan itu atau ketika yang dilontarkan oleh keturunan ini hal yang jelek. Kenapa sih Ustadz? Ya iya, jelek tetap menjadi jelek. Contoh misalkan anaknya kiai bermaksiat, ya sama masyarakat nggak akan dihormati. Artinya apa Ustadz? Habib pun walaupun keturunan Nabi, selama dia terpuji maka harus kita hormati. Tapi selama memporak-porandakan negara, memecah belah persatuan bangsa, anak bangsa, kita tidak boleh ikut-ikut dalam hal ini. Kita diwajibkan untuk mengikuti pemerintah, mengikuti pemerintah yang sah, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Ya, Ustadz tidak bermaksud menjas satu golongan, tapi artinya yang ingin Ustadz sampaikan adalah mari kita rawat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai perbedaan dengan tetap kita sama-sama rukun, sama-sama kita menjalani sehingga kita pada akhirnya hidup berdampingan, berdamai dalam balutan negara Indonesia yang meskipun berbeda-beda tapi satu jua. Ya, bisa diterima ya untuk materinya. Ya, jika bisa, silakan kalian buka untuk besok ya. Untuk besok kitabnya silakan dibuka ma makna iqamis sholat, dari situ sampai, karena ini pendek-pendek jadi 2 ya, menjadi ma sholatul khams sampai jawab itu. Ya subhu wa dhuhur wal asr wal maghrib wal isya. Ya? Ya, baik. Jika sudah, maka Ustadz cukupkan dulu pengajian atau kajian virtual sore hari ini. Terima kasih kepada santri-santri Ustadz, kepada santri virtual juga yang menyaksikan live pengajian atau kajian ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik manfaatnya dari apa-apa yang tadi kita bahas, apa-apa yang tadi kita sama-sama belajar. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah sebelum kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan boleh undur diri dari kelas.